Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Sayyad ini ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu usianya masih kecil, usianya 12 tahun, artinya belum balik. Dan orang-orang menyebutnya Ibnu Said. Ada juga yang mengatakan Ibnu Sayyad, ada juga yang mengatakan Abdullah Ibnu Sayyad, ada juga yang mengatakan Safi. Dan subhanallah, Ibnu Sayyad ini di zaman Nabi SAW membuat sebagian para sahabat kebingungan, karena sebagian sahabat menyangka bahwa Ibnu Sayyad itu dajjal masalah, dan sebagian yang lainnya tentu mengingkari bahwa Ibnu Sayyad adalah dajjal. Akan tapi Nabi SAW ketika mendengar bahwa ada anak kecil usianya 12 tahun kemudian memiliki ciri fisik persis seperti dajjal, maka Nabi SAW penasaran. Karena penasaran itulah maka Nabi mengajak Umar bin Khattab untuk mengintip-ngintip siapa Ibnu Sayyad ini sebenarnya. Berangkat Nabi SAW bersama sebagian para sahabat, salah satunya Umar bin Khattab, menuju kampungnya Yahudi yang ada di perbatasan kota Madinah. Dan biasa orang-orang Yahudi itu kalau membuat kampung mesti di benteng mereka. Jadi Nabi SAW sampai menyelinap ke dalam benteng, kemudian masuk ke pohon-pohon supaya ingin melihat siapa Ibnu Sayyad ini. Lah ketika Nabi SAW kemudian sudah berjumpa dengan Ibnu Sayyad, anak kecil usia 12 tahun, Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad itu, "Wahai Ibnu Sayyad, atashhadu anni Rasulullah, maukah kamu bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah?" Kenapa Nabi SAW meminta persaksian Ibnu Sayyad? Agar mengakui dirinya adalah seorang Rasul, supaya jelas masalahnya. Kalau dia mau mengucapkan syahadat berarti dia bukan dajjal, karena dajjal itu kafir. Tiba-tiba Ibnu Sayyad mengatakan, "Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah seorang utusan, tetapi bagi ummiyin saja." Kemudian tiba-tiba Ibnu Sayyad mengatakan, "Maukah kamu bersaksi aku juga utusan Allah?" Dibalik sama Ibnu Sayyad gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Amantu billahi wa bi rasulih." Aku hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya saja. Lah ketika itu Nabi SAW karena melihat Ibnu Sayyad itu kan suka yutamtim, suka mengucapkan mantra-mantra seolah-olah tahu yang gaib, maka Nabi SAW coba mengetes dan mengatakan, "Ya Ibnu Sayyad, inni khaba'tu laka khaba'an." Wahai Ibnu Sayyad, dalam hatiku ada beberapa kalimat, coba tebak kalimat apa? Tiba-tiba Ibnu Sayyad mengatakan, "Duh, duh, duh." Maka Rasul mengatakan, "Ikhsa falan ta'dua qadra." Kata Ibnu Sayyad, "Duh, duh, duh." Kata Rasulullah, "Celaka engkau wahai Ibnu Sayyad, engkau tidak mungkin melewati batas takdirmu. Engkau tidak bisa mengucapkan lebih daripada kalimat duh." Maksudnya Ibnu Sayyad ingin mengatakan dukhan, tapi tidak bisa, hanya benar awalnya saja duh. Lah ketika itu turun kepada Nabi SAW surah Dukhan, "Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin." Ya. Tetapi Ibnu Sayyad sudah benar kan menebak apa yang ada di hati Rasul. Duh, duh, benar dia. Cuma tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Makanya Nabi SAW ragu apakah dia seorang dajjal atau tidak dajjal. Kenapa dia bisa menebak apa yang di hati Rasulullah? Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Ya Ibnu Sayyad, apa yang kau lihat dari terawanganmu itu?" Tiba-tiba mengatakan, "Aku melihat Arsy Ar-Rahman," katanya. Maksudnya singgasana Ar-Rahman. Tapi Rasul mengatakan, "Tidak, kau tidak melihat singgasana Allah, tapi yang kau lihatlah singgasana syaitan." Dari situ Rasul pergi. Lah rupanya Nabi SAW di kesempatan yang lain datang lagi, ingin memastikan Ibnu Sayyad itu dajjal atau bukan dajjal gitu ya. Rupanya ketika itu Rasul melihat Ibnu Sayyad sedang terlentang. Ketika Nabi SAW sudah mendekati Ibnu Sayyad, rupanya ibunya Ibnu Sayyad ini mengetahui gerak-gerik Rasulullah
dan mengatakan, ya Saf, ataka Muhammad, ya Saf, Muhammad sudah datang, hati-hati. Maka Ibnu Sayyad langsung bangkit, lari, kemudian bersembunyi di punggung ibunya. Kata Nabi SAW, seandainya ibunya tidak memanggil Ibnu Sayyad dan membiarkan aku menelitinya, tentu perkaranya akan jelas. Maksudnya akan jelas apakah dia Dajjal ataukah dia bukan Dajjal. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat menawarkan diri untuk membunuh Ibnu Sayyad ini dan mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah, wahai Rasul, izinkan aku kupenggal lehernya Ibnu Sayyad itu. Kata Nabi SAW, jangan wahai Umar, kalau seandainya dia seorang Dajjal, kau tidak akan sanggup membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, lalu apa hajatmu membunuh orang yang tidak bersalah? Biarkan saja. Tapi dari sini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW terus di atas kebimbangan tentang siapa Ibnu Sayyad itu. Masalahnya Ibnu Sayyad ini kan ciri-cirinya persis seperti ciri-ciri Dajjal. Orangnya pendek, kemudian anak muda, kemudian rambutnya keriting gitu ya, kemudian dahinya lebar, kemudian juga matanya rusak satunya, dan begitu seterusnya. Jadi sebagian besar ciri-ciri fisik Dajjal itu ada pada Ibnu Sayyad. Makanya kenapa Nabi SAW ragu-ragu apakah Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan Dajjal. Sampai-sampai para sahabat Nabi SAW berselisih pendapat tentang Ibnu Sayyad ini. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Umar putra Umar ibn Khattab, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari, termasuk Hafsah. Ini sahabat-sahabat ini bersumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Bayangkan Umar bersumpah Ibnu Sayyad Dajjal, sementara Rasul tidak mengingkari sumpahnya Umar. Kemudian Abdullah bin Umar juga berpendapat bahwa Ibnu Sayyad Dajjal. Jabir bin Abdullah juga berpendapat bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari juga bersumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Dan semuanya di masa Rasulullah, dan Rasul tidak mengingkari. Bahkan sebagian para ulama seperti Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala juga mengatakan bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Termasuk juga Ibnu Battal, termasuk juga Al-Qurtubi, termasuk zahir dari perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Bayangkan, banyak para sahabat dan para ulama salaf mengatakan bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal yang sudah muncul di zaman Nabi SAW, kemudian menghilang dan akan muncul di akhir zaman. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyad bukan Dajjal, seperti pendapatnya Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, kemudian Imam As-Safarini, termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Farqu Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'ish Syaitan, termasuk juga Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Kenapa? Alasan kelompok yang kedua yang mengatakan Ibnu Sayyad bukan Dajjal itu, karena di masa Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini dulunya seorang Nasrani, dan Tamim ibn Aus Ad-Dari ini belakangan masuk Islam dan baik Islamnya, bahkan dia pakar Quran, dan dia pula yang membuatkan mimbar bagi Nabi SAW sehingga Rasul tidak berdiri lagi di pelepah kurma dan bisa naik di atas mimbar setiap kali berkhutbah. Dan dia pula yang menerangi masjid Nabi SAW dengan lampu. Itulah Tamim ibn Aus Ad-Dari ini. Lah Tamim ibn Aus Ad-Dari ini kan suatu ketika berlayar di masa dia masih Nasrani, belum masuk Islam, berlayar dengan 30 awak kapal. Rupanya ketika dia berlayar dengan 30 awak kapal itu, di tengah laut entah berantah laut mana, tiba-tiba datang ombak besar. Kemudian kapalnya
dipermainkan ombak, dihanyutkan ke kanan ke kiri, akhirnya terhempas di sebuah daratan dan mereka pingsan karena gelombang yang sangat besar memain-mainkan kapal mereka sampai terhempas ke sebuah pulau. Ketika mereka sadar, maka Tamim ibn Aus Ad-Dari ini turun bersama 30 awak kapalnya. Dilihatnya di depannya ada hutan belantara. Kemudian Tamim ibn Aus Ad-Dari pun dengan perasaan yang sangat takut dan juga 30 awak kapalnya itu masuk ke dalam hutan itu. Belum lagi sampai ke dalam hutan, tiba-tiba dihadang oleh binatang yang berbulu. Sampai saking lebat bulunya tidak jelas mana kubul mana dubur. Jadi penuh dengan bulu dari atas kepala sampai kaki. Enggak jelas mana duburnya, mana kubulnya, mana belakang, mana depan, karena isinya bulu semua masalahnya. Tiba-tiba kemudian dengan perasaan takut, Tamim ibn Aus Ad-Dari ini berkata, "Man anta, siapa kamu?" Tiba-tiba binatang ini bisa bicara dan mengatakan, "Ana jassasah." Saya adalah jassasah. Jassasah itu diambil dari kalimat jasus. Jasus itu artinya mata-mata. Kemudian ketika bertanya, "Wa man jassasah?" Siapa jassasah itu? Rupanya makhluk yang berbulu ini tidak mau jawab. Justru mengatakan, "Sesungguhnya ada seseorang yang sudah menanti-nanti kalian sejak lama. Temui orang itu, karena dia berada di sebuah dair itu rumah tempat ibadah di tengah hutan. Dia sudah menanti-nanti kedatangan kalian sejak dulu," katanya. Kagetlah, kok ada orang yang menanti-nanti kedatangannya padahal mereka terhempas dan terdampar di sebuah pulau. Dengan perasaan takut, Tamim bin Aus Ad-Dari ini dengan 30 awaknya masuk ke dalam hutan. Rupanya dalam hutan itu betul-betul ada tempat ibadah yang sangat besar, yang sudah tua bangunannya. Rupanya ketika masuk di dalam rumah tua bangunan itu, ada orang yang dirantai. Orangnya besar, kakinya dirantai, tangannya dirantai, kemudian lehernya dirantai, tidak bisa bergerak ya. Kemudian tiba-tiba mengucapkan selamat datang kepada Tamim Ad-Dari dan 30 awak kapalnya. Dari sini terjadi dialog. Tiba-tiba orang ini bertanya tentang kurma yang dihasilkan oleh Baisan, kota di sebuah sebuah kota di Palestina yang tidak dijajah Israel, namanya Baisan. Itu kurmanya sangat luar biasa penghasilannya. Jadi orang ini bertanya tentang kurma Baisan, bagaimana kondisinya? Kata Tamim bin Aus Ad-Dari, tiap hari panen banyak buahnya. Tiba-tiba orang ini mengatakan, sebentar lagi semua pohon kurma di Baisan akan kering. Kagetlah Tamim bin Aus Ad-Dari. Kemudian bertanya lagi tentang Ainuz Zughar, mata air Zughar. Terakhir bertanya tentang Buhaira Tabariyah, tentang air yang berada di Danau Tiberias itu. Maka semuanya akan kering. Akhirnya kata orang yang diikat ini, "Apakah kalian mendengar ada seorang nabi yang muncul kemudian diusir oleh kaumnya?" Kata Tamim, "Iya, saya dengar, dan dia ada di Madinah." Kata orang ini, "Ikuti orang itu, karena sesungguhnya dia di atas kebenaran." Kemudian bertanya macam-macam karena ketakutan. Tamim bin Aus Ad-Dari akhirnya meninggalkan orang yang diikat itu, kemudian berusaha untuk mencari jalan pulang. Lah setelah kemudian selamat dari tersesatnya Tamim bin Aus Ad-Dari ini dengan 30 awak kapal, kemudian belakangan akhirnya sampai di kota Madinah, kemudian belakangan akhirnya masuk Islam di zaman Nabi SAW. Kemudian menceritakan kisahnya. Kata Nabi SAW, "Tahukah engkau wahai Tamim siapa yang kau temui di dalam pulau di rantai itu?" Maka Tamim bin Aus Ad-Dari mengatakan, "Tidak tahu." Kata Rasul, "Itulah Dajjal." Ya. Lah dari sini kata pendapat yang kedua mengatakan bahwa Ibnu Soyan itu bukan Dajjal, karena Dajjal itu sudah pernah ditemui oleh siapa? Oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari, dan berada di sebuah pulau entah berantah. Makanya kelompok yang kedua mengatakan bahwa Ibnu Soyan itu bukan Dajjal, karena Dajjal itu orang yang ditemui, yang dirantai oleh
Tamim Ad-Dari dan 30 awak kapalnya. Makanya kemudian pendapat yang kedua mengatakan Ibnu Sayyad bukan Dajjal, seperti Imam Baihaqi, Ibnu Katsir, kemudian Al-Barzanji, kemudian As-Safarini, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, dan yang lainnya mengatakan bahwa Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Masalahnya begini ikhwan, ada kisah menarik. Pertama, kisah Ibnu Umar radhiyallahu an bersama Ibnu Sayyad. Jadi suatu ketika Nabi SAW setelah wafat, kita tahu bahwa Ibnu Sayyad belakangan masuk Islam kan. Jadi Rasul wafat, Ibnu Sayyad masuk Islam. Makanya Ibnu Sayyad bukan sahabat Nabi. Kalau disebut sahabat Nabi, dia masuk Islam di zaman Nabi hidup. Tetapi karena dia masuk Islam walaupun di zaman Nabi dia hidup, tetapi justru dia masuk Islam justru setelah Rasulullah meninggal, berarti disebut muhadram namanya, atau disebut kibar at-tabi'in. Jadi Ibnu Sayyad ini suatu ketika sudah banyak hartanya, sudah banyak anaknya gitu ya, tiba-tiba kemudian berjumpa dengan Ibnu Umar dan mata sebelahnya makin rusak ya, makin nampak kerusakan matanya itu, sebelahnya itu. Jadi cuman sebelahnya saja yang bagus. Berjumpa dengan Ibnu Umar, tiba-tiba kemudian Ibnu Umar mengatakan, sejak kapan amaita ainaika ya Ibnu Sayyad, sejak kapan kau buta sebelah wahai Ibnu Sayyad itu? Kata Ibnu Sayyad, la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu sejak kapan mataku buta sebelah ini. Kata Ibnu Umar, anta la tadri an ainaika wa hiya fi ra'sik, masa kamu tidak tahu sejak kapan matamu rusak dan tinggal satu padahal matamu ada di kepalamu? Kata Ibnu Sayyad kepada Ibnu Umar, lau sya Allah la ja'alaha fi asa. Wahai Ibnu Umar, kalau seandainya Allah berkehendak, tentu Allah akan jadikan mataku ada di tongkatmu. Marah Ibnu Umar. Akhirnya ambil tongkat Ibnu Umar, dipukulkan tanpa sadar kepada Ibnu Sayyad sampai patah tongkatnya. Setelah itu Ibnu Sayyad tiba-tiba berteriak, Ibnu Umar ketakutan. Karena Ibnu Umar ini salah satu orang yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal masalahnya. Ketakutan dia, lari, kemudian datang ke rumah Hafsah, kemudian menceritakan bahwa dia sudah memukul Ibnu Sayyad. Kata Hafsah, ma aradta ya Ibnu Umar, kenapa kau lakukan wahai Ibnu Umar? Bukankah Nabi SAW bersabda, innama yakhruju min ghadbatin yaghdibuha, ingat bahwa Dajjal itu tidak akan muncul kecuali karena sebuah kemarahan yang disulut. Engkau sudah menyulut kemarahannya. Dari situ maka Ibnu Umar ketakutan tuh, karena dia membuat Ibnu Sayyad marah gara-gara dipukul dengan tongkatnya itu. Kemudian kisah yang kedua, kisah Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ketika Ibnu Sayyad ini haji bersama para sahabat, kemudian pulang dari haji, dalam perjalanan itu kan mereka lelah, ingin istirahat. Jadi ada sebagian sahabat duduk di sana, duduk di sini, duduk di sana, pokoknya cari tempat istirahat. Lah tiba-tiba Abu Sa'id Al-Khudri ini dia mendapatkan satu pohon, kemudian dia duduk di situ. Ketika duduk di situ, rupanya Ibnu Sayyad datang, ingin istirahat juga. Lah Abu Sa'id Al-Khudri ini salah satu yang meyakini Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Tiba-tiba Ibnu Sayyad bawa barang-barangnya, ikut duduk pula di sebelahnya. Ini Abu Sa'id duduk, ngapain Dajjal kesini nih katanya. Ya. Akhirnya kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dalam hatinya, semoga dia menjauh dariku, semoga dia menjauh dariku. Tiba-tiba Ibnu Sayyad mengeluarkan air susu, kemudian menawarkannya, wahai Abu Sa'id, minumlah dari susuku ini. Kata Abu Sa'id, tidak, cuaca lagi panas dan saya lihat susumu juga panas, saya tidak hendak minum dari air panas. Hampir-hampir kemudian Abu Sa'id bangkit kemudian pergi, tapi ditarik tangannya. Makin gemetar dia, ini Dajjal narik tangannya. Kemudian kata Ibnu Sayyad kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ya Abu Sa'id, dengarkan, saya ingin berkeluh kesah kepadamu.
Ya Aba Sa'id, laqad hamamtu an akhudha hablan fa'u'alliqahu bi syajaratin thumma akhtaniku mimma yaqulu linnas. Wahai Aba Sa'id, rasanya aku ingin gantung diri, ambil tambang ku letakkan di atas pohon, kemudian leherku ku ikat, kemudian ku gantung diri di situ, karena manusia menuduh aku dajjal. Ya Aba Sa'id, bukankah engkau termasuk sahabat pilihan Rasul? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dajjal itu kafir wahai Aba Sa'id, sementara saya muslim? Masa saya dajjal? Dajjal kan kafir. Saya muslim wahai Aba Sa'id. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dajjal itu akim, mandul, tidak punya anak, sementara aku banyak anak? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dajjal tidak mungkin masuk ke kota Madinah dan kota Mekah? Loh, saya bolak-balik Mekah Madinah. Artinya bahwa Ibnu Said ini mengeluh, kenapa orang-orang mengatakan diriku dajjal, padahal tidak ada ciri-ciri dajjal kepadaku. Kata Abu Sa'id, hampir saja dia percaya dengan ucapan Ibnu Said dan kasihan. Iya juga ya, bukankah Rasul mengatakan dajjal itu kafir? Dia kan muslim. Bukankah dajjal mandul? Banyak pula dia anaknya. Bukankah dajjal tidak masuk Mekah? Baru saja dia haji. Sempat kemudian Abu Sa'id ini kasihan dengan Ibnu Sayyid, nggak jadi takut jadinya. Masalahnya di endingnya ini. Tetapi ya Aba Sa'id, kalau engkau ingin bertanya soal dajjal, aku tahu di mana tempatnya, siapa ibunya, siapa bapaknya, dan kalau seandainya mereka mengamanahkan aku menjadi seorang dajjal, aku sudah siap jadi dajjal, katanya. Abu Sa'id mendengar endingnya, takut lagi dia ambil barang dan mengatakan, wailaka, celaka engkau, a'udzubillahi mink, aku berlindung kepadamu. Akhirnya dia ambil barang, dia lari. Dia bayangkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, Ibnu Sayyid ini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla termasuk hidup lama, karena dia hidup sampai zaman Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, di zaman Abdul Malik ibn Marwan. Lah ketika Abdul Malik ibn Marwan memerintahkan Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi untuk menyerang Madinah, ketika itu Madinah dikuasai Abdullah ibn Zubair. Lah Ibnu Sayyid ini ikut pasukan Abdullah ibn Zubair. Kemudian kan terjadi perang tuh antara kubu Hajjaj dengan kubu Abdullah ibn Zubair, sampai belakangan Abdullah ibn Zubair meninggal di tangan Hajjaj ibn Yusuf. Lah ketika usai peperangan dan dimenangkan oleh pasukan Hajjaj ibn Yusuf, masalahnya Ibnu Sayyid ini tidak diketahui kalau dia meninggal tentu ada jasadnya, kalau dia hidup tentu dia hidup di kota Madinah. Tapi dari kisah ini tidak jelas Ibnu Sayyid di kemana, tidak ada bangkainya, maksudnya tidak ada jasadnya, dan tidak jelas di mana, sampai tidak ada satupun riwayat yang mengatakan kematian Ibnu Sayyid, karena hilang begitu saja. Lah karena hilang itulah menjadikan sebuah prediksi apakah Ibnu Sayyid kemudian hilang, bersembunyi di sebuah tempat, kemudian akan keluar di akhir zaman sebagai dajjal, ataukah memang Ibnu Sayyid itu sudah meninggal dan dajjal adalah orang lain yang akan dimunculkan Allah Subhanahu wa taala dan bukan Ibnu Sayyid. Karena masalahnya Ibnu Sayyid hilang, tidak jelas gitu ya ketika perang Harrah itu, sehingga memunculkan banyak prediksi apakah Ibnu Sayyid dajjal ataukah bukan dajjal. Tetapi wallahu alam, saya pribadi berpendapat bahwa Ibnu Sayyid bukan dajjal, tetapi mungkin dia sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dia adalah syaitan, ataupun dia dajjal dari dajjal kecil, bukan dajjal besar. Karena dajjal besar itu akan muncul di akhir zaman, yang ciri-cirinya sudah dijelaskan Nabi SAW. Tidak ada satupun Nabi kecuali mengingatkan umatnya untuk berhati-hati dari fitnah dajjal, termasuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yakhrujad dajjal. Tidak akan tegak hari kiamat
sampai munculnya Dajjal. Nabi SAW saking seringnya bercerita tentang Dajjal di hadapan para sahabat, baik di mimbar-mimbarnya, di majlis-majlisnya, di tempat perkumpulan para sahabat, sehingga apabila Nabi SAW tidak ada, maka para sahabat pun ikut bercerita tentang Dajjal. Sehingga suatu ketika Nabi SAW mendatangi para sahabat, kemudian mengatakan, apa yang kalian bicarakan? Maka para sahabat mengatakan, kami sedang membicarakan Dajjal karena anda selalu bicara Dajjal, sehingga kami menyangka Dajjal itu ada di salah satu kebun kurma Madinah. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang besarnya fitnah Dajjal ini. Sampai penggalan hadis Rasul mengatakan, wa in yakhruj fikum wa ana hayyun fa ana hajijudunakum. Kalau seandainya Dajjal itu muncul di tengah-tengah kalian, sementara aku masih hidup di tengah-tengah kalian, akulah yang akan melawannya. Aku yang akan mematahkan hujahnya. Aku yang akan melindungi kalian. Dan aku yang akan membunuhnya. Masalahnya, wa iyakhruj fikum wa ana mayyitun, kalau seandainya Dajjal keluar kepada kalian sementara aku sudah tidak ada, maka kalian harus melindungi diri-diri kalian dari fitnah Dajjal ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Dajjal, bahkan lebih rinci dibandingkan para nabi sebelumnya. Ya, Nabi Nuh menceritakan tentang Dajjal, tapi ada yang tidak diceritakan Nuh kepada kaumnya tentang Dajjal. Nabi Syuaib bicara kepada kaumnya tentang Dajjal, tapi ada perkara yang tidak diceritakan Nabi Syuaib kepada kaumnya tentang Dajjal. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Nabi Allah Saleh, Hud, dan nabi-nabi yang lainnya, Musa dan Isa. Mereka menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya, tapi ada perkara yang tidak diceritakan kepada kaumnya kecuali hanya Nabi SAW. Salah satunya Rasul mengatakan, fa inna Dajjal, sesungguhnya Dajjal itu a'war, buta sebelah, wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Sifat-sifat Dajjal jelas tertulis di dahinya kafarah, dan mampu dibaca oleh siapapun yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca, orang cerdas ataupun orang awam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan di akhir zaman orang bisa membaca kalimat kafarah, dan tidak ada dosa yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kesyirikan kepada Allah dan mengaku dirinya Tuhan. Dan Dajjal di akhir zaman, setelah dia mengaku Nabi, kemudian meningkat menjadi mengaku Tuhan, mengajak manusia untuk menyembahnya. Anak muda yang keriting, kemudian betisnya bengkok dan berjauhan, matanya buta sebelah, putih, gempal, dan tertulis di antara kedua matanya kafarah, kafir. Dan dari sini menunjukkan bahwa bentuk Dajjal itu buruk.
Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang memiliki hak rububiyah Allah. Sekalipun Dajjal punya kesaktian yang hebat, yang akan memfitnah banyak manusia, tapi dia juga makhluk yang lemah di hadapan Allah. Dia tidak bisa menyembuhkan bengkok kedua kakinya. Bahkan dia tidak bisa menyembuhkan mata sebelahnya yang picak, yang tidak melihat, bahkan separuhnya menonjol dan sangat menjijikan. Artinya tetaplah Dajjal adalah makhluk Allah yang sangat hina walaupun dia mengaku dirinya Tuhan. Akan tapi kan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebagian kecil rububiyahnya. Dia pun bisa mengelabui manusia, dan di akhir zaman banyak orang-orang yang akan mengikuti Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi SAW sangat gamblang menjelaskan tentang sifat-sifat Dajjal, fisiknya, sepak terjangnya, dan bagaimana cara melawannya, di mana dia muncul dan di mana dia mati. Sehingga ketika di zaman Nabi SAW ada anak kecil Yahudi namanya Ibnu Sayyad, atau dikenal dengan Safi, atau dikenal dengan Abdullah Ibn Sayyad atau Sa'id. Sebagian para sahabat Rasul ketika itu menganggap bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, karena apa yang disifatkan Rasul tentang Dajjal ada pada Ibnu Sayyad, seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Abdullah ibn Umar, Jabir ibn Abdullah, Abu Dhar radhiyallahu an, Hafsah, dan sebagian para sahabat. Bahkan ada yang bersumpah seperti Jabir bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Bahkan sebagian ulama mutaakhirin seperti Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Walaupun ada yang mengingkari bahwa Ibnu Sayyad ya Dajjal, tapi bukan Dajjal akbar, bukan Dajjal besar yang akan keluar di akhir zaman. Boleh juga dia Dajjal dari Dajjal kecil, syaitan. Seperti di antara mereka Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam As-Safarini, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Hajar, dan juga para ulama yang lainnya merajihkan bahwa Ibnu Sayyad bukan Dajjal akbar. Dia Dajjal kecil yang kita katakan dia adalah dukun, syaitan yang hendak menyesatkan anak Adam, tapi bukan Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Terlepas khilaf para ulama, di zaman Nabi SAW, Nabi SAW ingin memastikan bahwa Ibnu Sayyad Dajjal atau bukan Dajjal. Suatu ketika dia bersama beberapa para sahabat, di antaranya Abu Bakar dan Umar, mengintip Ibnu Sayyad. Nabi SAW akhirnya berjumpa dengan Ibnu Sayyad ini, kemudian bertanya, di antaranya menguji dan mengatakan, ya Ibnu Sayyad, kira-kira ada beberapa kalimat yang aku sembunyikan dalam hatiku, coba tebak. Inni khabba'tu laka khab'an, aku menyembunyikan beberapa kalimat dalam hatiku, coba tebak. Kata Ibn Sayyad, duh. Kata Nabi SAW, ikhsha falan ta'dua qadrak, menyingkir engkau tidak akan melintasi batas takdirmu. Ibn Sayyad ini sudah benar menebak apa yang ada pada hati Rasul. Maksudnya dia hendak mengatakan dukhan,
Karena ketika itu turun surah Dukhan, di mana Jibril meletakkan surah Dukhan dalam hati Rasul. Tapi Ibn Sayyad tidak sanggup menyebut kalimat Dukhan, hanya sebatas duh. Maka Nabi SAW makin penasaran. Apalagi setelah kemudian terjadi khiwar, dialog, ketika Nabi SAW meminta agar dia mengakui kenabian dan kerasulannya, maka Ibn Sayyad pun siap mengakui kenabian dan kerasulannya. Tiba-tiba dia berkata berbalik dan mengatakan, aku pun Nabi dan Rasul. Siap engkau? Siapkah anda wahai Muhammad mengakui kenabianku dan kerasulanku? Maka Nabi SAW marah, kemudian meninggalkan Ibn Sayyad, sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah, percayakan kepadaku, ku penggal lehernya. Tapi Nabi SAW mengatakan, tidak ya Umar, kalau seandainya dia adalah Dajjal, bukan engkau yang akan membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, fala hajata liqatli, buat apa kau bunuh dia? Maka Nabi SAW kemudian kembali dan kembali lagi mengintip Ibn Sayyad, sampai akhirnya ketika ibundanya datang mengetahui Rasul dan rombongan para sahabat hendak mendekati anaknya, tiba-tiba dipanggil oleh ibunda Ibn Sayyad ini. Maka Rasul mengatakan, seandainya ibunya membiarkan dan tidak memanggilnya, tentu akan jelas perkaranya, apakah Ibn Sayyad ini Dajjal atau bukan Dajjal. Artinya Rasul di sini tawakuf. Dia tidak menjazmkan atau memastikan dia Dajjal, ataupun tidak juga mengatakan dia bukan Dajjal. Tetapi sumpahnya para sahabat pun tidak diingkari Rasul bahwa dia Dajjal. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, suatu ketika dia berjumpa dengan Ibn Sayyad yang sudah dewasa, dan ketika itu matanya sudah mulai nampak buta sebelah. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada Ibn Sayyad ini tentang perubahan kedua mata yang tadinya melihat tiba-tiba buta sebelah. Maka tiba-tiba kemudian Ibn Sayyad ini istihza, mengolok-olok Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, apa urusanmu dengan mataku? Kalau Allah mau, Allah letakkan mataku pada mulutmu. Faghadiba Ibnu Umar, maka Ibnu Umar marah, kemudian tiba-tiba memukul Ibn Sayyad. Ibn Sayyad dipukul, dia emosi. Melihat Ibn Sayyad emosi, maka Abdullah ibn Umar ketakutan, dia pun lari, kemudian masuk ke rumah saudarinya Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Dan Hafsah ma'ruf banyak menghafal hadis-hadis Rasul, termasuk juga hadis-hadis tentang kemunculan Dajjal. Maka kasus itu dilaporkan kepada Hafsah. Maka Hafsah kemudian marah kepada Abdullah ibn Umar dan mengatakan, kenapa kau buat marah Ibn Sayyad? Tidakkah kau mendengar Nabi SAW bersabda bahwa la yakhrujud Dajjal illa ala ghadbatin yaghribuha, tidak mungkin keluar Dajjal itu kecuali karena kemarahan yang menyulutnya, dan engkau sudah membuat dia marah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan ada satu kisah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, suatu ketika aku keluar untuk berangkat haji bersama rombongan para sahabat atau umrah. Lah di tengah-tengah para sahabat yang hendak umrah dari Madinah ke Mekah itu, Ibn Sayyad adalah salah satu sahabat yang masuk Islam. Jadi Ibn Sayyad ini masuk Islam belakangan. Afwan, dia bukan sahabat tapi jatuhnya tabi'in. Karena di zaman Rasul tidak masuk Islam, tetapi setelah Rasul dia masuk Islam, maka dia tabi'in. Dan dia ikut rombongan para sahabat untuk bertolak haji atau umrah ke kota Mekah dari Madinah.
Rupanya Ibn Sayyad ini berada di belakang rombongan. Ketika dia kecapean, dia pun kemudian duduk di bawah pohon, sementara sahabat yang lain sudah meninggalkan dia jauh. Rupanya ada sahabat juga yang ketinggalan rombongan. Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lewatlah Abu Sa'id Al-Khudri dan dia melihat Ibn Sayyad sedang duduk di bawah pohon. Tiba-tiba dipanggil. Kemarilah wahai Abu Sa'id, minumlah bersamaku. Sesungguhnya cuaca sangat panas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba Abu Sa'id pun kemudian dengan gamang dia mendekati Ibn Sayyad, karena dia juga orang yang mengatakan Ibn Sayyad ini dajjal masalahnya. Ketakutan dia. Tapi dia pun terpaksa duduk di samping Ibn Sayyad. Kata Ibn Sayyad, ya Abu Sa'id, kalau seandainya aku membawa tali, tentu sudah ku gantung leherku sendiri di atas pohon ini. Kata Abu Sa'id, emang kenapa? Maka kata Ibn Sayyad, karena apa yang diucapkan manusia kepadaku. Mereka menuduh diriku dajjal. Ya Abu Sa'id, Nabi SAW sangat jelas menjelaskan ciri-ciri tentang dajjal. Apakah ada pada diriku? Bukankah dajjal, kata Ibn Sayyad, dia kafir sementara saya muslim? Bukankah dajjal, kata Nabi SAW, dia tidak melahirkan anak alias mandul? Aku punya anak dan aku tinggalkan di kota Madinah. Bukankah Nabi SAW mengatakan dajjal tidak masuk kota Madinah, bahkan tidak masuk kota Mekah? Lah aku bolak-balik Madinah dan Mekah. Bukankah dajjal begini dan begitu dan aku tidak seperti ini dan seperti itu? Hampir-hampir Abu Sa'id kasihan dengan Ibn Sayyad. Masalahnya ending ceritanya. Kata Ibn Sayyad, akan tetapi kalau engkau bertanya tentang dajjal kepadaku, wahai Abu Sa'id, fa inni a'rifu mawdi'ad dajjal, aku tahu di mana letak dajjal, kan kutunjukkan kau kepada dia. Ketika mendengar kalimat terakhir, maka Abu Sa'id pun marah dan ketakutan dan mengatakan, tabban laka sa'iral yaum, celaka untuk hari ini seluruhnya wahai Ibn Sayyad. Dia membawa barangnya kemudian meninggalkan Ibn Sayyad ketakutan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang pernah melihat dajjal dengan kedua matanya, dengan membawa 30 awak kapal bersamanya. Mereka menyaksikan dajjal yang diikat di tengah hutan. Siapa dia? Dia adalah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fatimah ibn Qais radhiyallahu an, dia mendengar suatu ketika Rasul berteriak, as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, dan panggilan itu tidak lain kecuali karena perkara penting. Makanya Rasul mengatakan as-salatul jami'ah. Datanglah banyak para sahabat. Maka Nabi SAW berdiri di atas mimbar dan mengatakan, wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin, walakin jama'tukum li anna Tamim ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya wa aslama wa haddathani hadithan wafaqa alladhi kuntu hadithukum anil masihid dajjal. Aku mengumpulkan kalian, kata Rasul, bukan karena raghbah, sebuah kabar gembira, tidak hendak membagi-bagikan harta, sedekah atau apa kepada kalian. Tidak juga li rahbah, untuk menakut-nakuti kalian. Mungkin ada musuh datang secara tiba-tiba, kita harus menghadapi mereka. Bukan. Aku tidak mengumpulkan kalian karena sebuah perkara ketakutan ataupun karena sebuah kabar gembira. Akan tetapi, kata Rasul, ada seseorang namanya Tamim ibn Aus ad-Dari, dulunya seorang Nasrani, kemudian berbaiat kepadaku dan masuk Islam kepadaku, menceritakan kepadaku tentang Dajjal persis yang aku ceritakan Dajjal kepada kalian.
Kemudian Nabi SAW menceritakan, Tamim Ad-Dari bercerita bahwa dia mengendarai sebuah perahu bersama 30 awaknya. Tiba-tiba di tengah laut dipermainkan oleh ombak yang sangat besar sehingga menghempas kapal itu ke sebuah pulau yang entah berantah ada di mana. Turunlah Tamim ibn Aus Ad-Dari dan 30 awak kapalnya ini. Karena ketakutan mulailah berjalan sampai ke tengah hutan. Tiba-tiba di tengah hutan dia berjumpa dengan binatang yang tidak jelas mana kubul mana dubur karena banyak bulunya dari depan dan belakang, atas dan bawah. Tiba-tiba rombongan Tamim ibn Aus Ad-Dari bertanya, siapa engkau? Tiba-tiba makhluk yang berbulu ini bisa bicara dan mengatakan, ana jassasa. Ana jassasa. Kemudian rombongan ini mengatakan, siapa jassasa? Tetapi makhluk yang berbulu tidak menjawab. Justru mengatakan, ayyuhal qaum intaliku ila hadar rajul alladhi fid dairi fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Wahai kaum, teruslah kalian masuk ke dalam hutan. Di hutan ada tempat ibadah yang sudah kumuh, yang sudah lama. Di situ ada seseorang yang sudah menunggu kalian dan sangat rindu ingin menjelaskan atau mendengar kabar dari kalian. Berangkatlah ke sana. Maka dengan ketakutan Tamim ibn Aus Ad-Dari dan juga 30 rombongan anak kapalnya berangkat ke dalam hutan sesuai arahan binatang yang berbulu itu. Ketika sampai di dair, di tempat ibadah yang sudah rusak, yang sudah kumuh itu, masuklah Tamim ibn Aus Ad-Dari dan 30 awak kapal ini. Tiba-tiba kemudian dia melihat ada seorang laki-laki besar yang terrantai dari leher sampai kaki. Kemudian tiba-tiba dia bertanya, min aina antum? Dari mana kalian? Dari mana asal kalian? Maka Tamim bin Aus Ad-Dari mengatakan, nahnu qaumun minal Arab. Kami kaum dari Arab. Untuk apa kau tanya soal itu? Maka makhluk yang besar yang terikat ini, manusia yang besar yang terikat yang berada dalam tempat ibadah itu kemudian balik bertanya dan mengatakan, as'alukum an nakhli baisan. Aku tanya kepada kalian tentang nasib kebun kurma baisan yang ada di Palestina. Kurma terbaik di Palestina. Apakah manusia masih mengambil manfaat daripada kurma baisan itu? Apakah masih berbuah? Maka kata Tamim bin Aus Ad-Dari mengatakan, na'am ya. Maka orang ini mengatakan, ama innahu yushak alla tusmir. Tahukah engkau sebentar lagi kurma-kurma itu akan mengering dan tidak akan berbuah lagi. Bahkan hari ini sudah tidak berbuah lagi. Bahkan tidak ada pohonnya lagi. Karena sering terkena bom-bom Israel apabila menyerang Palestina. Kemudian orang ini bertanya lagi tentang Buhairat Tabariyah, Danau Tiberias. Apakah masih penuh dengan airnya? Maka dia mengatakan, ya, hiya kathiratul ma', banyak airnya. Maka orang ini mengatakan, ama innama ahayushak an yadhhab. Sesungguhnya sebentar lagi airnya akan kering. Bahkan hari ini sudah mengering jauh. Kemudian dia pun bertanya tentang Ainuz Zughar, mata air Zughar, mata air yang terbentang antara Urdun dan juga Syam atau Palestina. Kata orang ini mengatakan, akhbiruni an Ainuz Zughar, kabarkan kepadaku tentang mata air Zughar, apakah masih banyak airnya digunakan untuk warga? Maka kata Tamim ibn Aus Ad-Dari mengatakan, ya, masih banyak airnya. Bahkan penduduk kampung masih memanfaatkan airnya. Kemudian kata orang ini mengatakan, kalau begitu akhbiruni an nabiyil ummiyin, kabarkan kepadaku tentang nabi yang muncul, yang diutus kepada orang-orang yang buta huruf. Apakah sudah muncul?
Maka dia mengatakan ya. Dia keluar dari Mekah, kemudian hijrah ke Yathrib. Kemudian orang ini mengatakan, aqatalahul arabu, apakah orang Arab memeranginya? Maka dia mengatakan ya. Sebagian orang Arab memeranginya dan sebagian orang Arab membenarkannya. Maka orang ini mengatakan, amma inna dhalika khairul lahum an yuti'u. Sebaiknya orang-orang Arab itu mengikuti dia, maksudnya Nabi SAW, itu lebih baik bagi mereka. Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih, dan saya kabarkan kepada kalian tentang diriku, aku adalah al-masih, wa anni usyik an yu'dhana li fil khuruj, dan hampir-hampir Allah izinkan aku untuk keluar kepada manusia. Maka Tamim bin Aus Ad-Dari pun kemudian ketakutan, meninggalkan orang ini yang terikat sendirian. Kemudian dia pun meninggalkan pulau tersebut, dan belakangan dia datang kepada Rasul dan masuk Islam dan menghabarkan ceritanya. Lah ketika Nabi SAW mendengar cerita Tamim bin Aus Ad-Dari, kemudian diceritakan kepada para sahabatnya seperti yang sudah saya ceritakan tadi, maka Rasul kemudian menambah ceritanya. Sesungguhnya yang ditemui oleh Tamim adalah Dajjal. Dia akan keluar ke semua tempat kecuali 2 tempat, Mekah dan Madinah. Karena Dajjal tidak akan masuk ke 2 tempat tersebut karena ada malaikat yang mengurus pedangnya dan akan menjaga kedua kota tersebut. Ketika Rasul menjelaskan keutamaan Madinah yang tidak akan dimasuki Dajjal, maka tongkat yang dipegangnya dipukul ke tanah dan mengatakan, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah. Inilah Madinah yang baik, Madinah yang baik, Madinah yang baik, dan tidak akan Dajjal masuk ke kota ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah Dajjal berada di Bahrus Syam, di Laut Syam? Kata Rasulullah, tidak. Apakah dia berada di Bahrul Yaman, Laut Yaman? Kata Rasulullah, tidak. Bal min kibalil masyriq, ma huwa min kibalil masyriq, ma huwa min kibalil masyriq. Tetapi dia akan datang dari sebelah timur, dari sebelah timur, dari sebelah timur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa di sini sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari rahimahullah radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah berjumpa dengan Dajjal. Akan tapi persisnya di mana? Pulau yang ditemui oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari sehingga berjumpa dengan Jassasa dan juga berjumpa dengan Dajjal tidak dijelaskan. Walaupun ada orang yang prediksi bahwa itu kejadiannya di Laut Yaman, di sebuah pulau namanya Sakatra. Ini pun tidak benar, karena Rasul yang mengatakan min kibalil masyriq, min kibalil masyriq, dari arah timur Madinah, dari arah timur Madinah. Bahkan hadis yang jelas bahwa Dajjal itu akan muncul pertama kali di negeri yang mayoritas Syiah, Asfahan, dan diikuti 70.000 Yahudi Asfahan, dan akan meninggal di kota yang mayoritas Yahudi, Babil Lut.